Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kampung Tarim. Ke Tarim yuk. Nah, di episode kali ini Kak, kita akan membahas masjid yang ada di kediaman Al Habib Abdul Qadir bin Zaid Abud. Emang kenapa tuh dengan masjidnya beliau? Jadi Habib, masjid di tempatnya antum ini Habib berbeda Habib dengan masjid-masjid yang ada di Indonesia Habib. Dari segi arsitekturnya Kak, bangunan-bangunannya pokoknya berbeda. Iya betul. Gitu. Dari itu juga Habib, biasanya masjid-masjid itu Habib dikasih pintu kan Habib. Nah tapi kenapa di masjid nyantum itu Habib dibuat seperti itu Habib? Tidak kasihan jamaahnya Habib yang iktikaf Habib takut masuk angin. Memang satu dibuat di situ nggak ada pintunya karena itu di dalam pesantren. Kalau dibuat ada pintu kan pintu berlapis namanya nanti. Bahkan bisa-bisa kembung karena nggak ada angin yang masuk. Jadi masjid kita itu memang kita buat semirip mungkin dengan apa yang ada di kota Yaman, karena dikatakan fa in lam takun mithlahum fatasyabbah. Kalau kamu nggak bisa seperti mereka, minimal mirip dengan mereka. Dan kita buat juga masjid kita itu agar kita selalu ingat dengan mereka, karena ada sebuah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, namanya adalah sebuah maqam kita melebur dengan orang yang kita cintai. Makanya dikatakan bahwasanya ana man ahwa wa man ahwa ana. Aku adalah orang yang mencintai aku, dan orang yang mencintai aku itu adalah aku. Kok bingung kayaknya Habib? Nah, Gimana Habib? Rada belibet ya kayaknya. Gimana Beb? makanya kata mereka aku Aku, adalah orang yang mencintai aku. iya Habib. Aku ini adalah orang yang mencintai aku. Orang yang mencintai aku itu adalah aku. Karena kami dua arwah yang menetap di dalam satu badan. Famahma absortana absortahu. Kapan kau pandang aku, kau akan ingat dengan si dia. Dan kapan kau pandang si dia, kau akan ingat aku. Dari situlah saya berangkat membuat miniatur seperti yang kalian lihat dari segi masjid. Itu semua tasyabbuh karena kita miripkan dengan aslinya yang ada di kota Tarim. Nah, memang di situ kita buat terbuka juga supaya lebih nggak pengap itu aja. Kalau di kota Tarim pasti ada pintunya, bahkan di kota Tarim, karena takut ada hewan yang masuk seperti itu. Lanjut Habib. Tidak sampai di sini, masih banyak yang unik di sana. Apa tuh? Ada apa lagi yang Anda lihat unik di masjid beliau? Tiangnya Kak. Tiang Nah, kenapa? di antara tiang-tiang itu Kak, Betul. masih aman kan, sama-sama. Tapi ada yang beda Bib, coba Bib. Itu gimana Bib? Apa waktu itu ada badai mungkin Bib? Jadi bentuknya gitu Bib, Berbeda melengkung gitu Bib. Apa Atau seperti jangan-jangan apa, Bib? tukangnya lupa diri, dia lupa kalau misalnya dia tukang jadi Terus salah-salah gitu kan? Nah, untuk tiang sendiri di situ memang ada beberapa macam, karena masjid kita ini masjidnya kita buat semua yang ada di kota Tarim ada di tempat kita. Makanya saya sering mengatakan bahwasanya Tarim fi baiti, baiti fi Tarim. Tarim ada di rumahku dan rumahku ada di Tarim. Itu yang selalu semua yang kita katakan. Tarim ada di rumahku dan rumahku ada di kota Tarim. Karena berangkat dari perkataan dari guru saya Al Habib Ali Al Masyhur, kakak Habib Umar. Beliau mengatakan bahwasanya siapa saja yang dia berakhlak atau mencintai kota Tarim, maka nantinya dia akan digolongkan di akhirat sebagai ahli Tarim, walaupun dia tidak tinggal di kota Tarim, karena kuatnya ta'alum. Dan siapa orang yang tinggal di kota Tarim, yang ke kota Tarim, baik orang Tarim ataupun pendatang masuk ke kota Tarim, kemudian mereka tidak memiliki sopan santun di kotanya para wali, maka nanti dia akan dikeluarkan, dicabut kependudukannya menjadi penduduk kota Tarim, dia akan dikeluarkan. Nah, dari situlah kita buat dari tiang itu macam-macam. Nah, kalau tiang yang banyak yang kalian lihat ini, nah ini semua yang kalian lihat ini adalah tiang yang menyerupai daripada masjidnya Al Habib Abdurrahman As-Sigaf yang ada di kota Tarim. Beliau Al Habib Abdurrahman As-Sigaf ini mendapat julukan Muqaddam Tsani. Ada faqihil muqaddam yang pertama, ini
adalah Sayyidina Faqih Muqaddam yang pertama. Yang beliau Habib Rahman Segaf mendapat julukan Muqaddam Sani. Dan beliau punya 12 anak laki, semuanya wali kutub. Itu. Nah, itu dan masjidnya penuh barokah. Penuh barokah. Bahkan kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Masjid Segaf ini masjid yang barokah, kecil masjidnya, tapi ketika orang sudah masuk banyak, ittasa, masjidnya itu menjadi terasa luas dan muat untuk orang banyak. Nah, itu tiang yang banyak ini. Ada tiang yang agak lain di situ. Ya kan, ada 2 tiang. Itu bukan tukangnya salah atau badai. Gimana, Bib? Yang tanya minta dikepruk ini. Itu memang tidak dibuat apa kecuali supaya kita mengenang. 2 tiang. Ada tiang yang Anda lihat sekarang ini, yaitu berbentuk seperti kayak bintang ini, kayak belimbing kalau kata orang sini, kayak bintang. Itu adalah tiangnya Masjid Ba'alwi. Tiang Masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi ini yang pertama dibangun oleh Sayyidina Ali Khalid Ghazam. Beliau bersama Bani Jadid, Bani Basri, Bani Alwi, yang bangun 3 orang, Bani Jadid, Bani Basri, dan Bani Alwi. Makanya itu masjid terkenal dengan nama yang sangat banyak sekali. Di antara sebutannya adalah Masjidil Gaum, masjidnya para wali, dan juga Masjid Al-Ba'alwi, masjidnya para pembesar Ba'alwi. Makanya dan itu masjid sangat barokah. Bahkan dikatakan oleh Habib Umar Al-Mukhdar, beliau mengatakan man roka fiha rok'amahu bihalik, yang pernah sholat di situ maka dia tidak akan celaka. Bahkan dulu orang yang sholat duha di Masjid Ba'alwi itu antrinya seperti sholat Jumat untuk mengambil barokah. Bahkan ada juga yang mereka itu nggak pulang sampai mendapat julukan Hamamatul Masjid, mendapat julukan merpati masjid, merpatinya masjid. Jadi pulang masuk lagi ke masjid. Sampai seperti merpati kan keluar kembali lagi seperti itu. Nah, di situ tiang 2 tiang itu, yang bintang ini adalah tiangnya Masjid Ba'alwi. Terus yang tiang yang spiral itu, yang melintir, tiang melintir itu kita buat karena itu memang tiang ajaib. Tiang ajaib, Bib. Tiang ajaib. Unik, Bib. Nah, yang buat ajaib ada beberapa hal. Dulu itu Masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi itu dibangun oleh Sayyidina Ali Khalid Ghazam. Setelah beberapa generasi, masjid itu mulai agak rusak. Ya kan? Di zaman Al-Habib Umar Al-Mukhdar, masjid itu sudah mulai agak rapuh karena di sana nggak ada semen dulu, cuman pakai kayu aja. Kayu pakai tanah liat seperti itu. Ketika hampir rusak pada waktu itu, Habib Umar Mukhdar menjadi Nagib Sada Al-Ba'alwi, menjadi pemimpinnya pembesar Ba'alwi, jadi ketuanya. Ketua Al-Ba'alwi pada waktu itu Al-Habib Umar Al-Mukhdar. Nah, beliau ingin merombak Masjid Ba'alwi. Semua habaib mayoritas tidak setuju, karena itu masjid adalah masjidnya para wali-wali Allah, Sayyidina Faqih Muqaddam dan yang lainnya di situ semua. Kemudian Al-Habib Umar Mukhdar karena beliau nagib, beliau sudah dipilih untuk jadi ketua, ya harus nurut mereka. Sehingga pada hari Jumat, orang taklim itu kalau berangkat Jumat jam 7 pagi. Jam 7, Bib. Sekolah Masih tidur, Bib. Biasa aja, Bib. Berangkatnya itu jam 7 pagi mereka sudah berangkat. Sudah berangkat. Niat Nah, berarti, Bib. bukan cuma niat, usaha. Kalau cuma niat tidur. Oke, sampai jam mereka itu jam 7 udah berangkat. Ketika mereka udah berangkat, Habib Umar Mukhdar manggil tukang untuk merobohkan Masjid Ba'alwi. Kecuali di bagian depan. Nah, ini yang ada di belakang kita ini, dan ada yang di mihrab atas itu. Nah, di mihrab atas itu adalah contoh mihrabnya Masjid Ba'alwi. Mihrabnya Masjid Ba'alwi itu yang bangunan yang tetap dari Sayyidina Ali Khalid Ghazam. Nah, ketika Sayyidina Umar Mukhdar merobohkan kecuali tembok yang depan serta mihrab, serta tiang depan itu ada tiang yang depan itu nggak dirobohkan. Nah, pada waktu itu ketika selesai Jumat, orang sudah Habib apa mau ngomong sudah dirobohkan, sudah roboh, mau bangun lagi nggak mungkin persis. Tapi Habib Umar Mukhdar nggak bangun sembarangan karena sudah dapat izin untuk memperbaiki. Ketika sudah dibangun bentuknya seperti itu, tinggallah Habib Umar Mukhdar itu menentukan satu tiang. Itu tiang yang
sering disolati oleh Sayyidina Faqihul Muqaddam, datuk mereka. Yang ada di depan ini adalah replika makam beliau. Pencetus Thariqah Al-Ba'alwi, Thariqah Sufiyah Al-Ba'alwi adalah Sayyidina Faqihul Muqaddam. Di situ Sayyidina Sayyidina Umar Mondor ditanya sama tukang, ini mau dibentuk ya apa Habib? Yang satu ini kok nggak boleh, mau digarap kok nggak boleh, jangan, mau dibentuk apa? Ini sudah selesai, tinggal satu tiang. Kata Sayyidina Umar Mondor, amhilni al-laila, biarkan aku sampai malam ini, mau istikharah. Ketika beliau malam selesai, paginya tukang datang, nggak taunya itu tiang sudah berbentuk seperti itu. Padahal pertamanya cuma datar. Jadi seperti itu. Nah, sebagian solid mengatakan bahwasanya itu tiang adalah karomah Umar Mondor, tiang karomahnya Habib Umar Mondor, karena paginya langsung bentuk seperti itu. Dan itu tempat yang sering digunakan sholatnya Sayyidina Faqihul Muqaddam. Dikatakan juga bahwasannya apa yang membuat tiang itu menjadi spiral atau kayak peras baju yang diperas. Nah, itu dikatakan bahwasanya malaikat tawaf di situ. Malaikat tawaf di situ sehingga bentuk seperti itu. Itulah yang membuat tiang-tiangan. Jadi kita hadirkan di situ supaya bagi orang-orang, teman-teman yang belum bisa Kota Tarim bisa ziarah ke tempat kita untuk kemudian kita ceritakan seperti itu untuk ngobati rindu. Istilahnya wisata religi gitu. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Nah, Lanjut Habib. Ada di situ juga Habib yang unik Habib, tidak seperti di Indonesia, mimbar Kak, sama mihrab. Nah kalau itu bagaimana Habib? nah Ceritanya. untuk mimbar yang warna-warni yang di belakang itu, warna-warni itu warna-warninya juga kita persiskan dengan aslinya. Itu adalah ada yang mengatakan itu adalah mimbarnya daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Nah, beliau Abu Bakar Al-Attas ini adalah wali yang sangat besar. Bahkan makanya dikatakan bahwasanya ziarah tempat Al-Habib Abdullah Al-Idrus mengatakan bahwasanya ziarah tempat ibadah seorang wali itu lebih afdal daripada ziarah makamnya. Kenapa? Karena kalau kita ziarah tempat ibadah mereka, maka kita kita pernah sholat di tempat yang pernah disentuh oleh badan mereka, dan badan mereka nyambung dengan hati mereka nyambung dengan Allah. Sebab itu ziarah tempat ibadah seorang wali lebih afdal daripada ziarah makamnya. Nah, itu adalah mihrab mihrab daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Al-Habib Al-Habsyi. Beliau mengatakan Abu Bakrin akhatul kas. Dulu orang-orang dulu tuh kalau rindu Tarim, mereka itu kalau kangen sama Kota Tarim, mereka tuh buat lingkaran kecil. Di tengahnya ada api unggun nggak? Apa itu? Ya bukan lah, api unggun katanya Habib. Ini anak pramuka berarti. Mereka buat lingkaran. Nah, dari lingkaran itu kemudian mereka mengucapkan salam kepada aulia yang ada di Kota Tarim. Nah, kita karena dimudahkan sama Allah rezeki kita, jadi kita buat bukan hanya lingkaran, tapi kita buat seperti semirip mungkin dengan Nah, itu kalau mimbar itu kita buat persis seperti mimbar yang ada di ini insyaallah 85% lah mirip dengan aslinya, yaitu punyanya guru kita Habib Umar. Karena saya dulu pernah mondok di Kota Tarim. Tahu Kota Tarim ya? Tahu, cuma Masih abu-abu Habib, masih belum kita. Python ke utara. itu mananya pom bensin. Itu kita buat mirip dengan dengan mihrabnya Habib Umar. Kita satu mengambil barokah di tempat Habib Umar itu, nama musallanya Musalla Ahlul Kisa. Musalla Ahlul Kisa itu kita buat dari jati, dan alhamdulillah agak mirip lah, 85% mirip. Dan juga tiang yang kita lihat sekarang ini, tiang tempatnya Al-Quran itu
itu semua adalah mirip dengan yang ada di Kota Tarim. Walaupun di tempatnya Habib Umar itu bulat, cuman karena kita tiangnya perlu besar karena kita tingkat, jadi kita kotak. Tapi mirip lah seperti itu. Nah, seperti itu. Lanjut Kak. Yang paling mencolok Apa tuh? menara. Oh iya, yang paling menjulang tinggi. Kalau menara Habib? Nah, untuk menara dan atas ya, pagar yang atas, Nah, iya. yang kita lihat pagar di atas itu lain semua ya. Beda. Jadi beda, yang tiang bawah Masjid Segaf, terus yang belimbing sama yang anu ini kita lihat ini itu adalah yang melintir ini itu Masjid Ba'alwi. Yang depan Habib Umar, musolanya Habib Umar, musola Al-Kisah, mihrabnya itu Al Habib Abu Bakar bin Abdul Atas. Atas, pagar atas dan juga menara itu adalah mirip dengan Al Habib Ali Al Habsyi. Karena dulu ketika kita buat isyarahnya ke situ. Isyarahnya saya dulu kepingin buat masjid bukan seperti itu. Tapi kita dapat isyarahnya itu kok condongnya hati itu ke masjidnya Al Habib Ali Habsyi. Jadi kita buat walaupun hampir selesai menaranya belum selesai seperti itu. Amin. Didoakan apa mau disumbang? Buat teman-teman bisa langsung hubungi. Ya, nanti kalau mampir-mampir ke Seboro bisa langsung lihat masjidnya. Bisa langsung Terus jalan-jalan. ada yang unik juga Kak. Apa tuh? Seperti pin yang dipakai oleh Habib. Iya. Kemana-mana beliau selalu ditemani dengan pin kecil imut, di situ bertuliskan Naam Qalbi Maaf. Juga ada di atas tuh Kak. Ah, Di atas tingkatnya iya. juga ada. Oh iya, juga ada tulisannya Nah. sama gitu ya. Nah, makna dan maksud tujuan antum memberi logo dan membuat logo seperti itu gimana itu? Nah, itu logo ini artinya kan Naam Qalbi Ma'ak, ya hatiku selalu bersamamu. Waduh. Ini bahaya. Sekali. Berat ya. Berat, nggak akan kuat. Ini adalah sebuah kalimat bentuk ungkapan rindu. Ketika kita ada di Kota Tarim, kita dulu suka ziarah Zambal dan membuat diri kita itu bagaimana caranya dekat dengan mereka. Dan di antaranya dekat yang tidak bisa jauh adalah dekatnya hati. Oh. Seperti yang kembali ke kata-kata kita tadi, ana man ahwa wa man ahwana. Aku adalah orang yang mencintai aku. Aku ini orang yang mencintai aku. Orang yang mencintai aku, yaitu aku. Kelas tinggi itu Habib. Wah iya. Kamu kan masih apa ini? Kok pakai dasi ini? Iya. Iya, nah. Masih sekolah Habib. Kelas berapa? Habib, jangan ditanya kelasnya Habib. Soalnya sudah beberapa tahun ini Udah naik kelas. Mantap, Habib. Oh. Makanya nggak tahu arti cinta kamu. Naam Qalbi Ma'ak ini adalah ya hatiku selalu bersamamu. Nah, ini kita buat ini hanya hanya logo aja, tapi di dalamnya tersimpan sebuah sebuah isi hati yang selalu ingin bersama Kota Tarim. Ada makna yang terbesit. Ada makna yang terbesit. Ya harus. Setiap setiap sesuatu itu pasti ada ibaratnya kayak kenangan masa lalu. Waduh. Nah, supaya kita selalu ingat, kita ambil sesuatu yang membuat kita selalu berhubungan. Makanya saya buat kalimat itu, yaitu Naam Qalbi Ma'ak, ya hatiku selalu bersamamu. Siapa kamu itu? Iya. Itu nggak ada yang tahu kecuali saya. Waduh. Kadang itu Bib disalah artikan Bib. Ngasih hadiah ke itunya Bib itu biasanya. Tapi bukan seperti itu ya Bib maksudnya. Bib. Ya tergantung kadar akal yang memahami. Waduh. Kalau kadar akalnya lemah ya dilarikan ke wanita ataupun ke pacar. Tapi kalau kita larikan kafnya itu kamunya bisa ke Rasulullah. Hatiku selalu bersamamu ya Rasulullah. Hatiku selalu bersamamu wahai para ahli tarim. Hatiku selalu bersamamu wahai para masyayikh, para guru-guru kita, seperti itu. Dalam sekali maknanya ternyata lagi. Hati-hati kecebur nanti. Nah, Udah lengkap semuanya, kita tanyakan detail per detailnya. Tapi ada satu juga Bib. Apa? Tadi nama-nama itu Habib
Ana gak kenal, Beb. Kayak gak tahu gitu, Beb. Tapi nanti kita akan bahas kan nanti, iya, Beb, kita di akan episode bahas di episode episode. selanjutnya. Naam, insyaallah. Nah, maka dari itu buat teman-teman semua jangan pernah miss dan intinya jangan pernah ketinggalan ya Fahim ya. Jangan Di- lupa subscribe. Iya, makanya biar selalu bisa mantengin video-video terbaru dari kita. Pembahasannya bakal seru, menarik dan sebagainya lah pokoknya. Cukup sampai di sini dulu Habib untuk episode 2. Terima Silahkan. kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.